Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Meski kita pada hari ini masih dalam pembelajaran PJJ di rumah saja begitu, tapi alhamdulillah kemarin ibu sudah terima tugas-tugasnya. Bagi yang sudah, bagi yang belum, sangat ibu tunggu sekali ya. Lanjut untuk seni budaya kelas 9. Tidak terasa kita itu tinggal satu bab lagi sebetulnya ya. Karena kemarin kan tugasnya sudah kalian kerjakan dari bab 1 sampai dengan bab 3. Mudah-mudahan itu semua bisa kalian pelajari, meski sebetulnya memang kurang afdol kalau kita tidak bertemu ya, bertatap muka. Tapi kalian good job bagi yang memperhatikan dan juga sudah berusaha ya mengerjakan tugas-tugasnya, terutama praktek. Bagi yang sudah sendal, kemudian mengukir sendal, kemudian mengirimkan video musiknya, itu sangat ibu apresiasi sekali ya, meskipun kalian mengerjakannya di rumah ya. Hasil daripada itu semua ibu tidak tahu, yang pasti kalian sudah berusaha. Jadi ibu sangat reward sekali bagi yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, semoga cepat terketuk hatinya ya, karena kelas 9 mau kapan lagi mengumpulkan tugas-tugas. Kalau misalkan tiba-tiba saja kalian ingin lulus tapi dengan tidak mengerjakan atau tidak mengikuti alur ceritanya begitu ya, rasanya kurang afdol begitu. Kalian sama saja membohongi diri kalian sendiri. Bagaimana mau lulus ya begitu, kalau kaliannya saja tidak mau berusaha dalam melewati step by step. Padahal tugas-tugas itu merupakan salah satu pelajaran ketika kalian nanti di kehidupan nyata ya. Karena di kehidupan nyata kan pastinya ada suatu ulangan, ada suatu ujian dan ujian, biasanya begitu. Nah, disinilah kalian belajar bagaimana kalian menanggapi kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diterima oleh guru-guru begitu ya. Sebetulnya ibu tidak mau memberatkan. Kelas 9 tahun kemarin itu banyak sekali praktek-praktek, kalau sekarang hanya beberapa saja, karena yaitu tadi keterbatasan yang terjadi akibat pandemi ini. Jadi sulit untuk kita membuat sebuah praktek. Bahkan ujian praktek pun ibu masih memikirkannya, apakah kita praktek seni rupa, belum tahu. Yang pasti seni musik kemarin sudah ibu masukkan ke nilai salah satunya ujian praktek gitu ya. Oke, untuk bab terakhir seni teater, bagi yang LKS yang masih di ibu boleh diambil ya, kecuali yang mengumpulkan terakhir karena itu harus diperiksa dulu. Silahkan nanti buka LKS-nya, pelajari seni teater ya. Teater yang kita akan pelajari kali ini di semester pertama di kelas 9 kalian yaitu tentang teater modern ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 14. Kita akan bahas tentang seni teater itu sendiri ya. Persepsinya, apa sih itu seni teater, Bu? Nah, jadi seni teater disebut juga dengan seni peran ya, atau drama, bisa disebut juga dengan drama. Acting ya, istilah acting mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pemeran teater, betul ya. Kalau kita mendengar di TV-TV itu biasanya orang atau pemeran teater atau pemeran film atau pemeran sinetron yang merupakan jenis kelamin laki-laki disebut aktor, jika perempuan disebut aktris, biasanya begitu ya. Acting merupakan perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah. Betul, itu tuntutan sekali, karena kalau tidak sesuai dengan naskah ya bukan teater namanya begitu kan. Kalau teater tuh ya hal yang dibuat-buat sebetulnya, tapi menyerupai dalam peranan kehidupan sehari-hari gitu ya. Tuntutan yang dituntut atau yang diinginkan oleh naskah pertama, yang keduanya oleh sutradara. Siapa itu sutradara?
sutradara adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan gitu ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Jadi kalau misalkan kebetulan dalam naskahnya fisiknya harus mohon maaf cacat begitu ya, otomatis pemeran itu mau tidak mau harus berperan sebagai orang yang cacat ya. Kalau psikisnya misalkan menjadi orang yang pintar atau jenius ya, berarti harus berperan juga bagaimana sikap seorang jenius atau seorang yang pintar itu seperti apa. Jadi gitu ya. Sebetulnya seni teater itu susah-susah gampang ya, begitu, atau gampang-gampang susah tapi susah-susah gampang. Biasanya susah ya, tapi kelihatannya gampang gitu. Karena kenapa? Ya kita tinggal berakting aja begitu ya. Cuma kan kalau tidak sesuai dengan tuntutan naskah atau lakon kita tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, ya berarti kita tidak bisa berperan seenaknya gitu ya. Oke. Peran yang dimainkan seorang aktor atau aktris harus sesuai tuntutan tokoh, betul. Acting yang berlebihan itu mengakibatkan overacting ya, atau sebaliknya acting yang kurang mengakibatkan underacting. Jadi acting itu harus pas ya, harus pasti, tidak kurang dan juga tidak lebih ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kadangkala sifat kita yang terlalu berlebihan itu sering dipanggil dengan overacting gitu ya. Di teater pun sama, atau yang kurang sekali itu disebutnya dengan underacting ya. Pada dasarnya modal acting merupakan pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Iya, bisa tidak Bu kalau kita memerankan peran orang lain yang kita resapi dulu begitu. Karena kan teater itu ada latihannya ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, gitu ya. Oke, ini sekilas tentang seni teater ya. Jadi jangan lupa seni teater itu merupakan seni peran ya, bukan seni tari. Kalau tari itu kan gerak ya, kemudian kalau seni musik itu diantaranya suara yang digunakan ya, baik suara manusia maupun suara alat musik. Kemudian seni rupa itu banyak, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi begitu ya. Sekarang masuk ke seni teater ya, lebih ke peran ya sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari semua. Oke, yang kita pelajari selanjutnya yaitu teater modern ya. Oke, kemarin tarinya tari kreasi, teaternya pun sudah masuk ke teater modern. Sudah tidak lagi teater tradisional, sudah tidak lagi drama fragmen gitu ya. Karena itu semua sudah kalian pelajari di kelas 7 dan juga di kelas 8. Jadi teater modern itu sebetulnya pengembangan daripada apa yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Ya, jadi kelas 9 itu sebetulnya paling enak dan paling bebas materinya ya. Baik itu tarinya tari kreasi itu kan bebas. Jadi kalian bisa nari apa aja, mau Korea, mau dance, mau apa, itu sudah masuk ke tari kreasi. Sedangkan untuk teater modern sendiri itu pun sama. Jadi teater modern itu pengembangan, sudah pengembangan dan bukan lagi merupakan teater tradisional di sini di pengertiannya. Teater modern merupakan drama teater yang bersumber dari teater tradisional. Sumbernya dari tradisional, tapi pola-pola pada teater tradisionalnya sudah dihilangkan gitu. Jadi ceritanya misalkan sudah bukan lagi mengacu pada cerita yang harus sesuai dengan yang ada di tradisi itu sendiri begitu. Jadi sudah bisa dikembangkan ya. Teater modern terikat pada naskah, skenario atau repertoire ya. Jadi di sini naskahnya sudah dibuat lagi sendiri, dikembangkan lagi sendiri. Bahkan kalau kita membuat sebuah cerita Malin Kundang, nah tidak sesuai dengan alur tradisional pun, misalkan kita
menggantikannya ibunya misalkan ke modernan, tapi inti ceritanya ke bahwa anak itu durhaka begitu. Nah itu bisa ya, asal sesuai dengan naskah. Jadi nanti kalian pertemuan ke selanjutnya ya, mungkin itu pertemuan terakhir, pertemuan selanjutnya itu ada penyusunan yang namanya penyusunan naskah drama ya. Bagaimana cara menyusun naskah drama modern? Nah, di situ nanti ada langkah-langkahnya kalian membuat sebuah naskah. Jadi sudah bebas. Bahkan teater modern ini sudah mengadopsi banyak sekali. Biasanya penyutradaraannya itu mengambil daripada kebarat-baratan, ya begitu. Dan beberapa contoh dari teater modern diantaranya ada, ini drama ya, salah ketik, drama, yang biasanya kalau drama itu lebih pendek durasinya dan biasanya dilakukan itu adanya di sekolah-sekolah, tampilan-tampilan misalkan acara-acara Maulid Nabi atau acara-acara 17 Agustus gitu kan, itu langsung sekali tamat begitu ya. Nah, atau teater lebih panjang dan biasanya dia teater itu lebih kepada misalkan musikalisasi drama, ada musiknya, ada dance-nya. Nah, itu sudah ke modernan ya. Ataupun sinetron itu masuk ke teater modern juga sama. Hanya sinetron itu kan berseri, jadi beberapa episode. Dan film, apalagi film itu sudah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah bukan lagi seperti halnya teater tradisional ya, dia sudah mulai canggih menggunakan misalkan efek 3G ya, film-film yang barat tuh yang seperti apa tuh namanya, Avengers ya, dia tuh kan udah 3G kan, mainnya susah kan begitu, jadi filmnya sudah modern sekali gitu ya. Jadi teater tuh sebetulnya luas ya. Oke, lanjut, latihan yang biasa dilakukan oleh para pelakon atau pemeran ya. Ini anak-anak harus tahu. Jadi para pemeran atau pelakon itu biasanya mereka itu sebelum melakukan pemeranan ya, biasanya mereka melakukan latihan-latihan yang biasa mereka lakukan. Pertama, latihan olah tubuh ya. Latihan olah tubuh berupa latihan kekuatan tubuh, misalkan lari dulu begitu ya, berapa keliling lapangan. Iya, sama dengan halnya olahraga, karena seni pemeranan juga butuh konsentrasi yang tinggi, butuh istilahnya semua fisik dan psikis itu main ya, jadi tidak asal sebetulnya. Kemudian latihan peregangan seperti biasa, pemanasan begitu ya, dan latihan keseimbangan tubuh. Latihan keseimbangan tubuh ya seperti biasa, berdiri begitu dengan kaki misalkan diangkat satu ataupun dalam posisi terbang gitu ya, bisa. Yang kedua, latihan olah vokal ya, vokal juga sangat berfungsi, apalagi yang misalkan dia kebetulan mainnya di lapangan, itu sangat membutuhkan suara yang sangat keras, karena kalau kita berperan dengan mengandalkan suara yang pas-pasan ya otomatis akan terjadi ketidakdengaran orang lain begitu ya, para penontonnya tidak akan mendengar suara yang kita lakukan gitu ya, yang kita mainkan itu tidak akan terdengar oleh orang lain ya begitu. Latihan olah vokal bagaimana Bu? Seperti halnya kalian bernyanyi ya, pernafasan bisa menggunakan pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma ya. Perlu kalian catat seperti biasa, sebetulnya pernafasan yang paling bagus itu dilakukan oleh pernafasan diafragma. Namun kalau dalam teater biasanya semuanya itu digunakan gitu ya. Kalau dada berarti cenderung naik turunnya itu dadanya kelihatan ya. Kemudian pernapasan perut ya adanya di perut begitu ya, naik turunnya perut itu biasanya kelihatan juga. Dan pernapasan diafragma biasanya tengah-tengah ya, berada di antara perut dan juga dada gitu ya. Kemudian pembentukan suara ya, jelas pembentukan suara
Itu pun sama dilakukan dalam latihan olah vokal. 3. Latihan teknik olah vokal. Nah, ini beda lagi. Lebih kepada artikulasi, tapi bibir, lidah, rahang, langit-langit itu main, ya. Jadi tidak seperti halnya orang yang biasa berbicara saja begitu. Yang pemeran itu memang bisa dibilang bukan over. Jadi memang bibir, lidah, rahang, langit-langit itu dimainkan gitu ya. Yang keempat yaitu latihan artikulasi. Nah, ini latihan bunyi ya, a, i, u, e, o biasanya. Namun di teater lebih diperjelas lagi, latihan bunyi suara nasal. Nasal itu ada suara yang membedakan antara bunyi m, n, an, ya, nya, atau ang gitu ya. Nga, itu harus jelas ya, punya ya, punya bukan punya siapa, yang ya, jadi itu harus jelas. Kemudian latihan suara oral itu ya biasa i, u, e, o, atau FGKTB ya, itu harus F. Hati-hati menyebutkan bunyi huruf V, F itu beda-beda ya, P, V, F itu berbeda. Kemudian latihan diksi, membedakan huruf P, B, T, D, K, G ya. Dan yang kelima, latihan intonasi ya, yang mana latihan intonasi ini hampir sama juga dengan teknik seni musik. Ada yang namanya tekanan dinamik ya. Jadi lembut dan kerasnya suara. Kadangkala kita untuk menurunkan ego seseorang biasanya bernada suara lembut ya, begitu. Atau sedang marah berarti bernada suara tinggi ya, begitu. Tekanan nadanya juga dimainkan, tekanan temponya ada yang lambat, ada yang cepat kan, begitu. Kalau marah kan biasanya kan cepat, nah ya, sudah tidak terkontrol. Dan juga warna suara biasanya dilihat itu dari jenis usia pelakon atau pemeran ya. Kalau dia memerankan seorang kakek-kakek ya harus memiliki warna suara seperti halnya kakek-kakek ya. Kalau dia memiliki peran sebagai ibu-ibu ya berarti otomatis harus dia pelajari warna suaranya seperti ibu-ibu. Paham ya? Oke, lanjut ke latihan olah rasa. Nah, ini olah rasa juga sangat, karena latihan konsentrasi, kemudian penginderaan, kepekaan sukma atau rasa, dan latihan imajinasi. Bagaimana sih kita tuh memerankan seseorang yang sedang sakit misalkan ya, maka kita harus konsentrasi seolah-olah tubuh kita itu sedang sakit ya, atau kita sedang memerankan orang yang hebat. Nah, berarti seolah-olah kita itu ya seperti orang yang hebat bagaimana ya. Jadi sebetulnya lebih kompleks ya kalau untuk seni teater itu sendiri latihannya. Lanjut, latihan ingatan emosi ya, jangan lupa ingatan juga perlu, karena kalau latihan kan berarti diulang lagi. Kadangkala orang yang sulit untuk berperan itu memang susah gitu ya, kecuali kalau dia ya punya bakat begitu ya, beda sekali ya. Seperti halnya para pemain film yang sudah berbakat lah, seperti Reza Rahadian itu kan dia bisa memerankan peran seperti apa saja begitu ya, siapa saja begitu. Kemudian terakhir latihan teknik ruang panggung teater, ini juga perlu diolah ya, perlu dilatih, dapat berupa lapangan, karena kita itu kan ketika bermain peran tidak tahu bisa jadi pentasnya di lapangan, bisa di ruang kelas ataupun panggung pertunjukan. Nah, itu tekniknya berbeda-beda ya. Guna menghidupkan suasana acting, ruang teater pemeranan harus menguasai beberapa skill, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teknik blocking, posisi pemain, jangan sampai badan kita itu membelakangi penonton ya. Jadi ketika kita berdiri di depan pentas itu bagaimana posisi kita, memposisikan kita sebagai pemain itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai orang tuh ngelihat punggung kita gitu. Nah, itu memang sebetulnya kurang bagus ya.
kita tuh berdirinya kalau sedang berlawanan ya berarti harus menyamping begitu, supaya muka kita dan badan kita itu terlihat oleh orang lain. Dan yang kedua, movement, pergerakan pemain ketika berpindah tempat misalkan ya, itu ada beberapa tekniknya. Ada yang misalkan dia jalannya lurus atau dia jalannya muter dulu, jangan sampai membelakangi penonton gitu ya, dia jalannya muter dulu atau zigzag. Nah sebagainya itu namanya latihan movement. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal main kamu pindah ke sini langsung aja misalkan menghalangi pemain yang lain gitu. Nah kadangkala itu kurang bagus. Misalkan dia berdiri di sini, dia di sini, itu jangan sampai lewat depan sini, kalau bisa dia muter dulu ke sana ya. Nah itu movement, pergerakan dari pemain itu sendiri itu harus dilatih ya. Oke, itu konsep, pengertian, dan juga beberapa latihan-latihan yang biasanya dilakukan oleh para pemeran atau pemain. Sebetulnya ada kuis ya, istilah 5 soal pada kuis CBT yang tertera pada e-learning. Kebetulan e-learningnya ini ada kerusakan, tapi mudah-mudahan kelas lain tidak ya. Coba lihat saja di e-learning CBT-nya. Kalau memang belum ada, kalian tunggu, bisa jadi kuisnya bisa menyusul besok ya. Begitu nanti kalian boleh kerjakan. Kalau yang memang sudah ada, silahkan kerjakan kuis dari 5 soal CBT pada e-learning tersendiri ya. Itu materinya tentang seni teater. Oke, untuk minggu selanjutnya kita bahas satu lagi pertemuan naskah drama. Sedikit bocoran, kalian bisa siap-siap, boleh kalian cari naskah atau kalian mau ngarang sendiri ya, begitu, naskah drama modern yang menurut kalian menarik, yang bisa kalian ceritakan dan bisa kalian bagi kepada ibu ya, begitu. Yang namanya drama berarti harus ada dialognya ya, tokohnya siapa saja begitu. Nanti kalau bisa ya kalian nonton dulu video ibu, karena di sana ada step by step bagaimana cara membuat naskah dramanya terlebih dahulu. Namun kalau jika kalian ingin mencari referensi, silahkan, monggo. Jadi minggu depan ketika kalian sudah tahu bagaimana step by stepnya, kalian tinggal pindahkan ke insya Allah tidak akan ditulis di kertas lembar langsung. Kalau tidak di e-learning, ibu akan kirimkan link di Google Form gitu ya. Oke, baik, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang ibu jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.